everybody. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. All right, everybody go ahead and have a seat. How's everybody doing today? Halo semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kalian semua. Duduklah. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? How about Tim Spicer? Bagaimana dengan tim Spicer? I am here with students at Wakefield High School in Arlington, Virginia. And we've got students tuning in from all across America, from kindergarten through 12th grade. Saya di sini bersama siswa Sekolah Menengah Wakefield di Arlington, Virginia. Ada siswa yang datang dari seluruh Amerika, dari mulai TK hingga kelas 12. And I am just so glad that all could join us today. And I want to thank Wakefield for being such an outstanding host. Give yourselves a big round of applause. Saya sangat senang semua bisa bergabung dengan kita semua hari ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Wakefield karena telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Now, I know that for many of you, today is the first day of school. And for those of you in kindergarten or starting middle or high school, it's your first day in a new school. So it's understandable if you're a little nervous. Saya tahu, bagi sebagian besar dari kalian hari ini merupakan hari pertama kalian masuk sekolah. Dan bagi kalian yang akan masuk TK atau SMP atau SMA, ini adalah hari pertama kalian di sekolah baru. Jadi dapat dimengerti jika kalian sedikit gugup. I imagine there's some seniors out there who are feeling pretty good right now. With just one more year to go. Saya membayangkan ada beberapa senior di luar sana yang cukup senang karena akan menyelesaikan 1 tahun lagi. And no matter what grade you're in, some of you are probably wishing it were still summer, and you could have stayed in bed just a little bit longer this morning. I know that feeling. Tidak peduli apa tingkatan kalian, beberapa dari kalian mungkin berharap ini masih musim panas dan kalian bisa tinggal di tempat tidur lebih lama pagi ini. Saya tahu perasaan itu. When I was young, my family lived overseas. I lived in Indonesia for a few years. And my mother, she didn't have the money to send me where all the American kids went to school. Ketika saya masih muda, keluarga saya tinggal di luar negeri. Saya tinggal di Indonesia untuk beberapa tahun. Dan ibu saya tidak mempunyai uang untuk mengirim saya kemana semua anak-anak Amerika pergi sekolah. But she thought it was important for me to keep up with an American education. So she decided to teach me extra lessons herself, Monday through Friday. Tapi dia pikir penting untuk saya untuk mengikuti pendidikan Amerika. Jadi, dia memutuskan untuk mengajar saya pelajaran tambahan sendiri, Senin sampai Jumat. But because she had to go to work, the only time she could do it was at 4:30 in the morning. Tetapi, karena dia harus pergi kerja, satu-satunya waktu yang tersedia yang bisa dilakukan adalah pada pukul 4.30 pagi hari. Now, as you might imagine, I wasn't too happy about getting up that early. Seperti yang kalian bayangkan, saya tidak terlalu senang bangun sepagi itu. And a lot of times I'd fall asleep right there at the kitchen table. But whenever I'd complain, my mother would just give me one of those looks and she'd say, "This is no picnic for me either, Buster." Dan seringkali saya tertidur di meja dapur. Tetapi setiap kali saya mengeluh, ibu saya berkata, "Ini juga bukan piknik untuk saya, Buster." So I know that some of you are still adjusting to being back at school, but I'm here today because I have something
important to discuss with you. Saya tahu beberapa dari kalian masih menyesuaikan diri untuk kembali ke sekolah. Tetapi saya di sini hari ini, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas bersama kalian. I'm here because I want to talk with you about your education and what's expected of all of you in this new school year. Saya di sini karena saya ingin membahas bersama kalian tentang pendidikan kalian dan apa yang diharapkan dari kalian semua di tahun ajaran baru ini. I've given a lot of speeches about education, and I've talked about responsibility a lot. Saya telah memberikan banyak pidato tentang pendidikan dan saya telah banyak membahas tentang tanggung jawab. I've talked about teachers' responsibility for inspiring students and pushing you to learn. Saya telah membahas tentang tanggung jawab guru untuk menginspirasi siswa dan mendorong siswa untuk belajar. I've talked about your parents' responsibility for making sure you stay on track and you get your homework done and don't spend every waking hour in front of the TV or with the Xbox. Saya telah membahas tentang tanggung jawab orang tua kalian untuk menyelesaikan pekerjaan rumah kalian dan tidak menghabiskan setiap jam di depan TV atau dengan Xbox. I've talked a lot about your government's responsibility for setting high standards and supporting teachers and principals and turning around schools that aren't working, where students aren't getting the opportunities that they deserve. Saya telah membahas tentang tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan standar tinggi dan mendukung para guru dan kepala sekolah untuk mengembalikan sekolah yang tidak berfungsi di mana siswa tidak mendapatkan peluang yang pantas mereka dapatkan. But at the end of the day, we can have the most dedicated teachers, the most supportive parents, the best schools in the world, and none of it will make a difference. None of it will matter unless all of you fulfill your responsibilities. Unless you show up to those schools, unless you pay attention to those teachers, unless you listen to your parents and grandparents and other adults and put in the hard work it takes to succeed. Pada akhirnya, kita dapat memiliki guru yang paling berdedikasi, orang tua yang paling mendukung, dan sekolah terbaik di dunia yang tidak ada perbedaan. Tidak akan menjadi masalah selama kalian berada di sekolah itu, selama kalian memperhatikan guru-guru, selama kalian mendengarkan orang tua, kakek nenek kalian, dan orang dewasa lainnya untuk bekerja keras agar berhasil. And that's what I want to focus on today. The responsibility each of you has for your education. Itulah yang ingin saya fokuskan hari ini. Tanggung jawab kalian masing-masing untuk pendidikan kalian. I want to start with the responsibility you have to yourself. Saya ingin memulai dengan tanggung jawab yang kalian harus miliki untuk diri kalian sendiri. Every single one of you has something that you're good at. Every single one of you has something to offer. Setiap dari kalian memiliki sesuatu yang kalian kuasai dan bisa untuk ditawarkan. And you have a responsibility to yourself to discover what that is. Dan kalian memiliki tanggung jawab untuk menemukan apakah itu. That's the opportunity an education can provide. Itulah kesempatan yang bisa dilakukan oleh pendidikan. Maybe you could be a great writer, maybe even good enough to write a book or articles in a newspaper, but you might not know it until you write that English paper, that English class paper that's assigned to you. Mungkin kalian bisa menjadi penulis yang hebat, bahkan mungkin cukup baik untuk menulis buku atau artikel di koran, tetapi kalian mungkin tidak akan mengetahuinya sampai kalian menulis makalah itu. Makalah di kelas bahasa Inggris yang ditugaskan untuk kalian. Maybe you could be an innovator or an inventor. Mungkin
Kalian bisa menjadi inovator atau penemu. Maybe even good enough to come up with the next iPhone or the new medicine or vaccine. Bahkan mungkin cukup baik untuk menciptakan iPhone selanjutnya, obat, atau vaksin baru. But you might not know it until you do your project for your science class. Kalian akan mengetahuinya sampai kalian mengerjakan tugas untuk kelas sains kalian. Maybe you could be a mayor or a senator or a Supreme Court justice. Kalian bisa menjadi wali kota, senator, atau hakim agung. But you might not know that until you join student government or the debate team. Tetapi, kalian tidak akan mencapai itu sampai kalian bergabung dengan pelajar pemerintah atau tim debat. And no matter what you want to do with your life, I guarantee that you'll need an education to do it. Apapun yang ingin kalian lakukan dengan hidup kalian, saya jamin kalian akan membutuhkan pendidikan untuk melakukannya. You want to be a doctor or a teacher or a police officer? You want to be a nurse or an architect, a lawyer or a member of our military? Kalian ingin menjadi dokter, guru, polisi, perawat, arsitek, pengacara, atau anggota militer? You're going to need a good education for every single one of those careers. Kalian akan membutuhkan pendidikan yang baik untuk setiap karir itu. You cannot drop out of school and just drop into a good job. Kalian tidak bisa putus sekolah untuk masuk ke pekerjaan yang bagus. You've got to train for it and work for it and learn for it. Kalian harus berlatih untuk bekerja, belajar, untuk mendapatkan pekerjaan itu. And this isn't just important for your own life and your own future. Dan ini tidak hanya penting untuk hidup kalian sendiri dan masa depan kalian sendiri. What you make of your education will decide nothing less than the future of this country. Apa yang kalian dapatkan dari pendidikan kalian akan menentukan masa depan negara ini. The future of America depends on Masa depan Amerika tergantung pada kalian semua.